Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan saya Pak Ambun Pembarep. Kali ini kita akan belajar tentang momen gaya. Momen gaya atau torsi ya, itu merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Ya, ntar kita cek dulu. Jadi momen gaya itu mengakibatkan benda itu berotasi atau berputar. Jadi momen gaya itu merupakan besaran vektor yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Ya, contoh yang paling sederhana kita membuka suatu morbaut dengan kunci, gitu ya. Jadi intinya seperti ini. Jadi ini ada kunci, ya, ini morbautnya. Tangan kita ketika menggerakkan kunci di sini sebagai gaya atau kuasa, ya. Sedangkan pada titik tertentu sampai kunci di sini sampai morbautnya ini adalah R. Jadi jarak poros sampai tangan itu simbolnya adalah R atau lengan gaya. Sedangkan tangan kita sendiri, ya, di sini ada satu titik tangkap gaya. Ya. Dan momen gaya sendiri atau torsi dirumuskan R cross F. Ya, berkalian cross di sini tau sama dengan R cross F, atau bisa dijabarkan tau sama dengan RF sin theta, ya. Di mana tau adalah momen gaya, satuannya Newton meter. F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton. L adalah lengan momen, satuannya meter. Theta adalah sudut yang terbentuk antara garis gaya F terhadap lengan momen R. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba ini ada 3 gambar, ya. Gambar A, gambar B, gambar C. Kalau kita lihat di 3 gambar ini, ya, gambar manakah yang bisa menyebabkan momen gaya yang paling besar? Yuk, anak-anak bisa menjawab. Gambar A atau gambar B atau gambar C yang memiliki momen gaya terbesar? Ternyata adalah gambar C. Kenapa bisa gambar C yang memiliki torsi yang paling besar atau momen gaya terbesar? Karena kita bisa melihat di sini jaraknya. Ya. Semakin besar jarak, maka torsi C, ya, akan lebih besar dari torsi B, akan lebih besar dari torsi A. Karena kalau kita lihat persamaan yang pertama detil adalah torsi adalah RF sin theta, ya. RF sin theta. R di sini adalah lengan momennya, lengan momennya. Nah, lengan momen gayanya. Kita lihat lengannya RC lebih besar dari RB, lebih besar dari RA. Otomatis torsi C ini yang paling besar daripada B dengan A. Karena torsi C lebih besar daripada B maupun A, maka kita akan lebih mudah membuka skrup. Ya, kita akan lebih mudah membuka skrup di sini. Ya. Jadi semakin besar momen gaya, maka kita akan lebih mudah membuka skrupnya. Ya. Sama seperti setir mobil, ya. Mobil yang lebih kecil biasanya setirnya jarak lengan momen gayanya R-nya di sini akan lebih kecil juga untuk mobil yang relatif kecil dibandingkan misalkan mobil truk, ya. Mobil truk memiliki jari-jari setir mobil lebih besar atau lebih panjang. Kenapa tujuannya? Ya tujuannya agar momen gayanya lebih besar, karena muatannya truk kan lebih besar daripada mobil biasa. Jadi untuk memperbesar momen gaya
bisa membuat jarak atau jari-jari lengan momennya menjadi lebih besar. Oke. Semakin besar maka kita lebih mudah untuk membuat benda itu berputar. Nah, ini ada soal seperti ini. 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg. Oke, seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik B. Kalau ada kata-kata terhadap titik B, berarti porosnya adalah titik B. Ini kita sebagai poros. Maka gaya yang bekerja adalah 1 F1, F2 tidak bekerja karena gaya yang bekerja pada poros tidak memiliki lengan, maka hasil dari torsinya sama dengan 0. Gaya yang kedua dimiliki oleh gaya berat itu sendiri, gaya berat atau W. Gaya yang ketiga ini F3. Oke, karena momen torsinya porosnya terhadap titik B, kita hitung sama-sama. Sigma tau B sama dengan, kita mulai dari pertama dulu, yaitu tau 1 gitu ya, ditambah tau dari gaya di sini sendiri ya, kita anggap tau beban tau W, ditambah F3 ya, tau 3. Kenapa tau 2 tidak diikutkan? Karena tau 2 tidak memiliki lengan ya, R-nya sama dengan 0, maka tidak saya tuliskan di sini karena hasilnya juga 0 nanti. Oke, tau 1 rumusnya, karena ini sudutnya semuanya 90 kecuali yang ini ya. Kita mulai dari tau 1 dulu, yaitu R1 kali F1. Nah, lalu kita lihat benda itu berputarnya searah atau berlawanan. Kalau porosnya di sini, titik F1-nya naik ke atas, maka otomatis di sini arahnya adalah berlawanan. Kalau berlawanan kita sepakati tergantung ya, jadi berlawanan bisa plus bisa minus, kita kesepakatan antara kita dengan murid ya. Kalau saya sesuai dengan buku, yaitu berlawanan jarum jam itu nilainya negatif, maka di sini kasih tanda minus. Sin 90 sama dengan 1, enggak usah tulis. Terus yang kedua kali RW, jadi sini ya, ini R1, ini adalah RW dikalikan dengan W. Kita lihat plus minusnya. Ini kalau porosnya di sini dia ditarik ke bawah, maka dia juga searah jarum jam, maka di sini juga minus. Terakhir tau 3 di sini R3-nya. R3, oke. Di sini kalau ada gaya 3 ditarik ke atas, maka benda atau batang ini akan bergerak berlawanan jarum jam, maka di sini adalah plus R3 kali F3. Ingat di sini membentuk sudut 90 karena di sini ada F ya, F3 sin 90 ya. F3 sin 90 sin 30. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan nilainya. R1-nya 20 cm ya, 20 cm. Kita rubah dulu ke meter juga boleh ya. 0,2 dikali F1-nya 5 minus RW-nya. Ingat tadi adalah jaraknya semuanya, panjangnya berapa ini? Panjangnya dari A sampai D adalah 20 tambah 55 tambah 15 ya. 20 tambah 55 tambah 15, 0, 1 ya, 3, 8, 90 ya.